Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ricky Riandi. Di video kali ini saya mau bahas untuk review materi soal ujian akhir semester atau penilaian akhir tahun di kelas 10 semester 2 materi fisika. Bagian pertama ini tentang dinamika partikel atau hukum Newton, ada 3 soal. Semoga ini bisa bantu kalian ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan hukum pertama Newton. Bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda... Jadi hukum pertama Newton itu bunyinya memang sigma F-nya 0. Nah, kondisi sigma F 0 itu berarti benda diam akan tetap diam. Lalu benda bergerak akan tetap bergerak dalam kecepatan yang konstan ya. Jadi pasti dalam keadaan 0 nggak mungkin, pasti dalam keadaan bergerak juga nggak mungkin, karena bisa diam, bisa gerak, tapi geraknya itu GLB atau kecepatannya konstan. Yang C mungkin bergerak, nah ini bisa, mungkin bergerak lurus beraturan atau ber-GLB gitu ya. Tidak mungkin diam juga salah, mungkin bergerak dipercepat juga salah ya. Lanjut soal nomor 2, sebuah benda dengan massa 4 kg ditarik dengan gaya tetap sebesar 6 Newton di atas bidang datar yang kasar. Ini saya gambar diagram gaya. Ada F, lalu dia ada W, pasti kan ada gaya normal, dan kasar. Kasar ini pasti ada gaya gesek ya. Arahnya berlawanan arah dengan gerak benda. Arah gaya sejajar dengan bidang datar. Koefisien gesekannya ada 2, mu k dan mu s. Jadi di sini apa gunanya mu k dan mu s? Kalian harus cek dulu si balok ini bergerak atau enggak gitu ya. Yang pertama kita cek dulu sigma Fy-nya. Karena sigma di sumbu Y 0, berarti normal sama dengan W gitu ya. Beratnya adalah 4 kg kali 10, jadi 40 Newton. Nah, dari sini kalian bisa langsung hitung Fs dulu, karena mu s kali normal gitu ya. Mu s-nya adalah 0,4 kali normalnya adalah 40 ya. Totalnya adalah 16 Newton. Nah, 16 Newton dibandingkan dengan gaya dorong ya. F-nya sebesar 6 Newton. Ditarik 6 Newton, gaya geseknya itu 16. Jika gaya totalnya lebih kecil daripada Fs, benda akan tetap diam. Jelas ya. Lalu kalau sama dengan juga tetap diam, masih diam gitu ya. Kalau lebih besar, baru dia akan bergerak. Bergerak ini berarti yang dipakai nanti adalah sigma F-nya adalah M kali A, berarti F dikurang FK ya, yang dengan M kali A. Pakainya yang kinetis. Nah, di sini besar gaya gesekan yang dialami benda berapa? Karena bendanya diam, berarti F ke kanan 6, gaya geseknya berapa gitu ya. Nggak sama dengan 16. Jadi ini adalah pembatas maksimalnya. Oke, sigma Fx sama dengan 0, maka F sama dengan Fs-nya yaitu 6 Newton. Gaya gesek statisnya, ini udah pasti salah ya, D sama E salah ya. Gaya gesek statisnya 6, dan percepatannya adalah 0 ya, yang A jawabannya. Lanjut soal nomor 3. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 dan 1 kilo. Dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Sistem ini ditarik dengan gaya tetap 24 Newton ya. 24 Newton. Lalu besar gaya tali penghubungnya berapa? Jadi di sini kalian gambar diagram gayanya. Ada tegangan tali ya. Tegangan tali arahnya keluar dari benda. Jadi kalau analisa benda A, T-nya ke kanan. Di sini ada gaya WA dan normal, B ada WB dan normal B gitu ya. Di sini lantainya nggak dikasih tahu kasar atau licin, tapi nggak dikasih tahu mu, berarti kita anggap lantainya itu licin. Oke, ini kalian analisa satu-satu ya. Sigma Fx di benda A, berarti MA kali A. Di benda A ada apa? Ada gaya apa aja? Yaitu ada gaya T ke kanan, sama dengan MA kali A gitu ya. Berarti T-nya adalah 2 kali A. Lalu waktu analisa benda B, MB kali A sama ya. Benda B itu yang di sumbu X itu ada gaya F dan T. Berarti F minus T, MB kali A gitu ya. F besarnya 24 kurang T sama dengan MB-nya 1 kali A. Jelas ya. Nah, ini substitusi ke sini. Jadi 24 kurang 2A sama dengan A gitu ya. Jadi 24 sama dengan 3A, A-nya dapat 8 meter per second kuadrat.
Sigma FY nggak perlu karena gaya normal sama dengan W dan itu nggak dipakai buat nyari apa-apa gitu ya. Yang ditanya besar gaya tali penghubung, berarti ini A udah tahu, masukin lagi nih ke sini. Oke, jadi T-nya adalah 2 kali 8, 16 Newton. Yang jawabannya. Jelas ya?